Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fahri Muhardian Irsyad dengan NIM 19231180 dari kelas 192C 15 dari kampus Cikampek. Kali ini saya akan mempresentasikan proyek bahasa Indonesia dengan artikel populer anti korupsi. Yang pertama, ada pembahasan pentingnya gerakan anti korupsi dalam mewujudkan keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Korupsi merupakan salah satu masalah besar yang dapat merusak tatanan sosial dan ekonomi sebuah negara. Di banyak negara, termasuk Indonesia, korupsi menjadi salah satu tantangan terbesar dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, keadilan sosial, dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, gerakan anti korupsi sangat penting untuk membangun masyarakat yang lebih transparan, adil, dan bertanggung jawab. Dari poin ini adalah balik lagi ke masyarakat soal mentality untuk transparan, adil, dan bertanggung jawab. Artinya mungkin di sini dimulai dari pendidikan individunya ya, pendidikan mental. Berikutnya, ada pembahasan korupsi, ancaman bagi pembangunan dan keadilan sosial. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, baik itu berupa uang, jabatan, atau sumber daya lainnya yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dampak dari korupsi sangat luas dan merusak berbagai sektor kehidupan. Korupsi menyebabkan anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, menjadi teralihkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Selain itu, korupsi juga menghambat daya saing ekonomi ketika dana yang seharusnya digunakan untuk membangun digunakan secara tidak sah, maka kualitas pelayanan publik pun menurun, infrastruktur tertunda, dan kesempatan ekonomi menjadi terbatas. Hal ini berimbas pada kesenjangan sosial yang semakin lebar, sehingga kesulitan bagi sebagian besar rakyat untuk mengakses berbagai kebutuhan dasar. Selanjutnya ada pembahasan pentingnya pendidikan anti korupsi. Yang tadi di awal mungkin ini urusan individu, pendidikan soal moral. Salah satu langkah untuk memerangi korupsi adalah dengan memberikan pendidikan anti korupsi yang efektif kepada masyarakat, mulai dari usia dini hingga dewasa. Pendidikan ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan rasa bertanggung jawab terhadap negara dan sesama. Masyarakat yang sadar akan bahaya korupsi cenderung lebih peduli terhadap tindakan yang tidak sesuai dengan norma hukum dan etika. Pendidikan anti korupsi juga dapat diterapkan di lingkungan sekolah, perguruan tinggi, serta dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kurikulum pendidikan yang memuat materi tentang integritas, tanggung jawab sosial, serta pengetahuan tentang dampak korupsi terhadap kehidupan bangsa dapat membentuk generasi muda yang lebih peduli dan tidak mudah terjerat dalam praktik korupsi. Selanjutnya ada pembahasan peran pemerintah dan lembaga anti korupsi. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam memerangi korupsi. Selain harus menegakkan hukum dengan tegas, pemerintah juga perlu membuat kebijakan yang mendukung terciptanya sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal ini bisa dilakukan dengan mengurangi birokrasi yang berbelit-belit, memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa, serta mendorong pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan anggaran negara. Lembaga-lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, serta Ombudsman
memiliki tugas penting dalam memerangi korupsi. Mereka bertindak sebagai pengawas yang independen dan bertanggung jawab untuk mengungkap serta mencegah praktik korupsi di sektor publik dan swasta. Namun, meskipun lembaga tersebut telah bekerja keras, pemberantasan korupsi memerlukan kerjasama dari berbagai elemen. Tanpa dukungan dari masyarakat, praktik korupsi yang sudah mengakar tidak bisa diberantas secara efektif oleh lembaga-lembaga tersebut. Selanjutnya ada membangun budaya anti korupsi dalam masyarakat. Membangun budaya anti korupsi adalah langkah strategis yang harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Salah satu cara efektif adalah melakukan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, serta pemberdayaan masyarakat untuk berani melaporkan segala bentuk kecurangan atau korupsi yang mereka temui, melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan juga bisa menciptakan rasa memiliki dan bertanggung jawab bersama dalam menjaga integritas. Tantangan dalam perang melawan korupsi. Meski banyak upaya yang dilakukan untuk memberantas korupsi, tantangan yang dihadapi sangat besar. Korupsi telah mengakar kuat dalam beberapa sistem dan kultur sehingga sulit untuk diberantas dalam waktu yang singkat. Selain itu, masih banyak pihak yang terlibat dalam korupsi memiliki kekuasaan dan pengaruh besar yang mempersulit proses penegakan hukum. Namun, meskipun tantangannya besar, tidak ada alasan untuk menyerah. Setiap individu, masyarakat, dan lembaga negara harus bersatu dalam memerangi korupsi. Karena jika tidak, korupsi akan terus menggerogoti fondasi negara yang merugikan generasi yang akan datang. Kesimpulan dari tulisan-tulisan yang tadi, gerakan anti korupsi adalah langkah penting dalam menciptakan negara yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Semua elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, lembaga anti korupsi, hingga masyarakat umum, harus bekerja sama dalam memerangi praktek korupsi yang merugikan, melalui pendidikan, sistem yang transparan, serta budaya integritas yang kuat. Diharapkan kita bisa menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi dan lebih mengutamakan kepentingan rakyat. Dengan demikian, gerakan anti korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai bagian dari bangsa ini. Mungkin sekian presentasi artikel anti korupsi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.